Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Nuardi ME selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan. Dan baiklah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratna dari Tadris IPS kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Politik Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi. Bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak Legend. Ia menyatakan bahwa dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya milik. Negara adalah kesatuan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. C. Teori geopolitik Kari Kausberg. Teori ini mengemukakan terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Teori geopolitik menurut Halford March-Kinder. Teori ini mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan menguasai daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatan dikenal dengan teori jantung dunia. Teori ini menguasai daerah jantung seperti Eropa Timur dan Rusia. Maka ia akan menguasai pula dunia Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Yang terakhir adalah teori geopolitik menurut Alfred Thayer.
Teori ini yaitu mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya pemanfaatan serta mempertahankan sumber daya laut, terutama akses serta mempertahankan sumber daya laut sehingga tidak hanya membangun armada laut saja, namun diperlukan lebih luas juga membangun kekuatan maritim yang berdasarkan munculnya konsep wawasan bahari atau konsep kekuasaan di laut. 2. Teori geografi. Menurut beberapa ahli, yaitu teori geopolitik Frederick Russell, yang berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara semakin bertahan, kuat, dan maju. B. Teori geopolitik Rudolf Klein. Teori ini menurut Rudolf Klein berbeda dengan Russell yang menyatakan negara itu seperti organisme. Maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah kesatuan organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satu atau sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan operator politik. C. Teori geopolitik menurut Karl Hauser. Pandangan ini Russell Klein, terutama pandangan tentang sasaran dan paham eksperimen. Akses serta mempertahankan sumber daya laut sehingga tidak hanya membangun armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuasaan di laut. B. Wawasan Nusantara penerapan geopolitik Indonesia. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata meluas yang berarti memandang, meninjau, dan atau melihat atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandangan suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Faktor kebudayaan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, aset kepulauan. Yang kedua, Kepulauan Indonesia, Kajian Wilayah Indonesia,
archipel yang dikuasai Belanda yang dinamakan Nederlands Oost-Indisch Archipelago. Wilayah itu jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu Hindia Timur, Insulinde, oleh Multatuli, Nusantara, Indonesia, dan Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda. C. Konsepsi tentang wilayah Indonesia. D. Zona ekonomi eksklusif disingkat dengan ZEE. Dalam zona ekonomi eksklusif ada pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif yang terjadi pada 21 Maret 1980. Batas Z adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasannya yang mendorong pemerintahan mengumumkan ini adalah 1. Persediaan ikan yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. 3. B. Memiliki kekuatan hukum internasional melalui perjuangan panjang di forum internasional. 3. Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. A. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatas daratan. Batas-batas ini dapat dibuat dalam segala atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasannya dengan Malaysia, Sarawak, dan Sabah, Papua Nugini, dan Timur Leste. Yang B. Wilayah perairan. Wilayah Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil, laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Wilayah perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan ke dalam atau jaraknya dari pantai. Kemudian perairan dalam Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi daratan dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalam semua bagian dari perairan yang terletak pada masa Indonesia. C. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan perairan negara itu. Dalam menentukan seberapa jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat pada banyaknya aliran atau teori. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasi. 1. Penerapan tantangan Nusantara. 2. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Beberapa teori atau konsep dengan nilai-nilai baru tersebut antara lain: A. Pemberdayaan masyarakat oleh John Maynard, yang intinya negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat dengan memberikan peranan sebesar-besarnya kepada dalam bentuk
aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara yang sudah maju yang menjalankan bottom-up planning atau perencanaan dari bawah. Sedangkan negara-negara yang berkembang seperti NKRI masih melaksanakan program top-down planning, perencanaan terpusat, karena keterbatasan kualitas SDM. Karena itu, NKRI memerlukan landasan operasional berupa Program Pembangunan Nasional atau PROPNAS